Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, pada deskripsi di video ini saya sudah menyediakan link Google Form untuk melakukan absensi. Jangan lupa diisi ya absensinya. Nah, baik, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bab termokimia. Nah, hari ini kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu laju reaksi. Nah, laju reaksi didefinisikan sebagai besarnya perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Lalu, apa sih contoh laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, perhatikan video berikut ini. Nah, dalam video terdapat dua gelas. Anggap saja sebagai gelas A dan gelas B. Gelas A di sini diberi tablet vitamin C utuh, sedangkan gelas B diberi serbuk vitamin C. Lalu, keduanya dimasukkan secara bersamaan ke dalam gelas. Nah, setelah diamati beberapa detik, apa yang terjadi pada vitamin C tersebut? Manakah vitamin C yang lebih cepat bereaksi? Iya, jadi vitamin C lebih cepat bereaksi adalah pada keadaan serbuk atau pada gelas B. Nah, kenapa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi daripada tablet? Ada yang tahu? Jadi, dalam suatu reaksi kimia berlangsung melalui molekul-molekul zat yang saling bertumbukan. Nah, semakin luasnya permukaan pada zat bereaksi tersebut, akan semakin banyak bidang sentuhnya dan akan lebih banyak terjadinya tumbukan, sehingga reaksi akan semakin cepat. Kemudian pada tablet vitamin C. Pada tablet vitamin C itu hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan itu akan kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, kemungkinan terjadi tumbukannya lebih besar, karena di setiap butir memiliki bidang sentuhnya masing-masing. Nah, dari video tersebut, faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap laju reaksi itu? Jadi, faktor pengaruh laju reaksi di sini dalam video ini adalah luas permukaan, di mana semakin luas permukaannya, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor pengaruh laju reaksi itu? Yang pertama ada konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang akan bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya akan meningkat. Sebagai contoh, dalam reaksi korosi besi di udara, laju reaksi korosi besi lebih tinggi pada udara yang kelembapannya lebih tinggi. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu luas permukaan bidang sentuh. Pengaruh luas permukaan bidang sentuh hanya terjadi pada reaksi heterogen, yaitu reaksi yang melibatkan reaktan padat. Nah, seperti contoh pada video yang tadi ya, jika luas permukaannya besar, maka laju reaksinya juga akan besar, dan sebaliknya. Faktor yang ketiga yaitu temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi energi kinetik dari partikel reaktan, sehingga frekuensi tumbukan dan energi tumbukan meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi temperatur, laju reaksi juga akan semakin cepat. Contohnya, kalian pasti pernah kan membuat teh dengan gula. Nah, ketika penambahan gula tersebut biasanya dilakukan ketika teh masih dalam keadaan hangat atau panas. Kemudian nanti bandingkan dengan melarutkan gula dalam air biasa. Nah, gula yang dilarutkan dengan air panas akan lebih cepat bereaksi atau lebih cepat larut dibandingkan dengan gula yang dilarutkan dalam air biasa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa temperatur mempengaruhi suatu laju reaksi. Semakin besar temperaturnya,
atau semakin tinggi temperaturnya, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi selanjutnya adalah katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan kimia yang permanen. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Kemudian selanjutnya ada teori tumbukan. Teori tumbukan menyatakan bahwa partikel-partikel reaktan harus saling bertumbukan untuk bereaksi. Pengaruh konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, dan temperatur terhadap laju reaksi dapat dijelaskan dengan teori tumbukan ini. Menurut teori ini, reaksi berlangsung karena adanya tumbukan antar partikel reaktan. Namun tidak semua tumbukan partikel menghasilkan reaksi. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang memiliki energi minimum tertentu. Nah, energi minimum itu disebut juga dengan energi aktivasi atau lambangnya EA. Dan tumbukannya disebut tumbukan efektif. Pada dasarnya, laju reaksi bergantung pada yang pertama, orientasi atau arah tumbukan partikel. Nah, pada reaksi umumnya, partikel harus dalam orientasi yang tertentu ketika bertumbukan agar tumbukan yang terjadi efektif menghasilkan reaksi. Sebagai contoh, perhatikan beberapa tumbukan yang mungkin terjadi antara molekul gas NO dan molekul gas NO3 dalam reaksi NO dalam keadaan gas plus NO3 dalam keadaan gas menjadi 2NO2 dalam keadaan gas pula. Nah, kemudian yang kedua yaitu frekuensi terjadinya tumbukan partikel. Semakin sering terjadinya tumbukan partikel, frekuensi tumbukan tinggi, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksi juga menjadi semakin cepat. Nah, yang ketiga yaitu energi partikel reaktan yang bertumbukan. Energi partikel reaktan yang bertumbukan harus melampaui energi aktivasi, yakni energi penghalang terjadinya reaksi, sehingga reaksi dapat terjadi. Nah, bila energi aktivasi semakin rendah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, sekarang untuk lebih memahami materi ini, kita buat kelompok diskusi. Nanti masing-masing kelompok silahkan mengupload hasil diskusinya ke WhatsApp group. Untuk kelompoknya sudah saya bagi sesuai yang ada di video ini. Boleh dicatat ya kalau nanti lupa. Untuk link kuisnya juga akan saya share nanti di grup WhatsApp. Kemudian untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari orde reaksi. Dipelajari di rumah ya. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Saya tutup dulu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.